Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita masih tetap bisa menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan saum yang telah kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal soleh kita masing-masing. Hadirin yang berbahagia, kita sama-sama mengetahui bahwa ibadah dalam Islam memiliki dua tujuan. Tujuan pertama, ibadah itu bersifat hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Dengan ibadah kita dilatih untuk menjadi manusia yang ikhlas, menghambakan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari segala bentuk syirik, dan kita akan berupaya agar hubungan-hubungan kita dengan Allah itu makin intensif. Kita lakukan selain sholat fardu adalah sholat-sholat tatawu, sholat-sholat sunnah. Kita lakukan saum bulan Ramadan, juga saum-saum tatawu, kita baca Quran dan lain sebagainya. Jadi ibadah dalam Islam yang pertama merupakan pembinaan pribadi kita supaya kita benar-benar menjadi manusia yang kualitas keimanan dan keislaman kita semakin bertambah baik. Yang kedua, ibadah itu berkaitan dengan hablum minan nas. Pada dasarnya ibadah itu memang berkaitan dengan hablum minallah, tetapi pelaksanaan dari hasil ibadah itu berkaitan dengan kehidupan sosial kita, dengan kehidupan muamalah kita, atau dengan kehidupan bermasyarakat kita. Sebagai contoh misalnya sholat, kita awali dengan membaca takbiratul ihram, menggambarkan hablum minallah, dan kita akhiri sholat itu dengan membaca salam, menengok ke kanan, menengok ke kiri. Itu berkaitan dengan hablum minan nas. Jadi hubungan hablum minallah itu harus tercermin dalam pelaksanaannya dalam hablum minan nas. Karena itu seorang muslim yang baik adalah muslim yang hubungan dengan Allahnya baik. Dari hasil hubungan yang baik dengan Allah itu melahirkan hubungan yang baik pula dengan sesama manusia. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah harus melahirkan kesadaran-kesadaran sosial. Dan kesadaran-kesadaran sosial itu bisa kita tampilkan dalam bentuk kita mengeluarkan zakat, kita memberikan infak, sedekah, dan kita bisa terlibat di dalam proses wakaf. Nah, hadirin sekalian, zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini akan jadi kekuatan ekonomi umat Islam. Katakanlah potensi zakat yang ada di seluruh Indonesia itu kalau tidak salah mencapai 213 triliun. Kalau uang yang 213 triliun itu terkumpul, maka tidak ada itu umat Islam yang akan miskin. Tidak ada sekolah yang harus bayar, tidak ada rumah sakit yang harus bayar. Kita bisa melakukan gerakan pendidikan, penanggulangan kesehatan, dan program-program pemberdayaan masyarakat dengan uang-uang yang bisa kita dapatkan dari dana zakat, infak, dan sedekah itu. Kemudian juga masalah wakaf. Wakaf itu juga sebenarnya potensinya bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan zakat. Katakanlah kalau ada di sebuah kota yang berpenduduk 100.000 orang, kemudian 10.000 dari penduduk itu berwakaf uang, tidak usah besar-besar, misalnya hanya Rp1.000 per hari, 10.000 kali 10.000 itu sudah terkumpul dalam satu hari dana sebesar 10 juta. Coba kalau itu berlangsung selama sekian bulan, sekian tahun, maka dana wakaf itu, hasil pengelolaan dana wakaf itu akan bisa dipakai untuk program-program pemberdayaan masyarakat, bisa dipakai untuk program pendidikan anak-anak kita, bisa dipakai untuk menanggulangi program kesehatan masyarakat kita, bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain, misalnya
Dengan dana wakaf yang terkumpul ini kita gunakan untuk misalnya membangun hotel, membangun tempat-tempat yang bisa digunakan untuk kegiatan keumatan dan lain sebagainya. Betapa banyaknya kebaikan yang bisa kita lakukan dengan menjalankan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu hadirin sekalian, pada bulan Ramadan ini kami menghimbau, kami mengajak ikhwatu iman sekalian, mudah-mudahan ada sebahagian dari zakat, infak, sedekah dan wakafnya yang bisa disalurkan melalui lembaga kami, Baitul Mal Ibadur Rahman. Insya Allah lembaga kami ini akan menyalurkan apa yang telah diamanahkan sesuai dengan program-program yang sudah kami buat. Program itu ada yang disebut bekal, beasiswa untuk keluarga ekonomi lemah, ada gerakan masyarakat anti riba, ada gerakan pembebasan piutang, ada bantuan langsung untuk guru-guru pondok pesantren, ada penanggulangan bencana, ada santunan untuk yatim duafa untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya pengobatan gratis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saum yang kita lakukan benar-benar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, hablum minallah kita semakin meningkat, dan kesadaran sosial kita pun akan semakin berkembang menjadi lebih baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.